Sutra Teratai yang menakjubkan bab 21, Kekuatan Gaib Tata Gata. Sinvasyang Sutra Teratai episode 1792. Dengan kesadaran, berkah dan kebijaksanaan, berada di tengah orang banyak untuk menghimpun jalinan berkah. Dalam menapaki jalan bodhisatwa, hendaknya bertekad untuk membangkitkan bodhicitta dari kendaraan besar, mempraktekkan dharma sejati dari kendaraan besar, serta menjaga sila, samadhi, dan kebijaksanaan. Kita menerapkan keheningan, pemadaman, kelembutan, dan kesabaran, serta mengenakan jubah agung dari lautan pencerahan. Dengan kesadaran, serta dilengkapi dengan berkah dan kebijaksanaan, berada di tengah orang banyak untuk menghimpun jalinan berkah. Bersungguh hati, dalam menapaki jalan bodhisatwa, kita harus membangun ikrar agung. Kita harus mempraktekkan secara nyata, yaitu harus membangkitkan bodhicitta dari kendaraan besar. Melatih diri tidak membangkitkan bodhicitta, sama artinya tidak melatih apa-apa. Melatih diri hanya demi memberikan manfaat kepada diri sendiri. Ini dengan orang baik pada umumnya. Saya menjadi orang baik sudah benar, tidak peduli terhadap hal-hal duniawi, asalkan diri saya aman dan tentram sudah cukup. Benarkah diri sendiri merasa aman dan tentram sudah cukup? Belum tentu. Di dunia ini setiap orang harus hidup damai dan aman. Barulah kita dapat hidup aman tentram. Lihatlah dunia saat ini, tahun 2020. Saat ini, pandemi COVID-19 menyelimuti seluruh dunia. Apakah ini hanya sekedar penyakit flu yang mewabah, kemudian berlalu begitu saja? Tidak demikian. Angka kematian sangat tinggi. Ini adalah kondisi masa kini. Wabah yang terjadi pada saat ini, Sang Buddha demikian berkata kepada kita. Begitu ada wabah di dunia, tidak sedikit orang yang meninggal dunia. Dan begitu satu gelombang, dua gelombang, ini adalah ilmu kedokteran saat ini. Para peneliti juga demikian berkata, gelombang wabah ini sangat parah. Akan tetapi setelah gelombang ini berlalu, mungkin akan ada gelombang kedua yang lebih parah. Sebenarnya gelombang ini kapan baru dapat diumumkan telah berlalu, belum diketahui. Setelah berlalu, berapa lamakah akan muncul gelombang berikutnya? Saat ini orang yang aman tentram perlu bersyukur dan juga harus meningkatkan kewaspadaan, harus memperketat diri sendiri, harus melindungi dengan sebaiknya, harus melindungi dalam hal ini, kita harus berhati-hati. Oleh sebab itu, kita dapat melihat dunia. Dari peramalan Sang Buddha lebih dari 2000 tahun yang lalu, masa depan dunia manusia, dunia manusia di mana yang akan datang, masa yang akan datang yang disebut Sang Buddha adalah masa kehidupan kita saat ini. Kekeruhan akhir-akhir ini sering membahasnya. Kita semua harus mengingatnya, harus simpan di dalam hati, harus memahaminya. Lihatlah, hati manusia tidak selaras, sehingga sering kita melihat negara mana yang menyerang negara mana. Terdapat suatu rantai pergerakan antar negara dan berperang, menyebabkan berapa banyak warga pengungsi yang menderita. Daratan tidak memungkinkan mereka mendarat, jadi mereka terombang-ambing di laut. Di laut itu kehabisan makanan, kekurangan makanan, dan jatuh sakit. Di lautan ada begitu banyak kapal yang kelebihan muatan. Di lautan penderitaan yang luas ini, di manakah pantai seberang mereka? Pantai manakah yang dapat mereka sandar? Daratan yang memungkinkan mereka mendarat. Inilah berita yang sering kita lihat. Ada juga yang begini, satu negara menyeberangi gunung dan melewati lembah, melintasi batas negara lain. Negara di sini tidak berani tinggal di sini. Di negara di sana tidak bisa menerima mereka. Demikian sembunyi-sembunyi dan menghindar. Kehidupan yang demikian bagaimana terlewati? Juga ada yang demikian. Penderitaan dunia manusia semacam ini disebabkan oleh ketidakharmonisan batin beberapa orang. Energi keruh, pikiran jahat begitu muncul, sekelompok kecil orang dapat menimbulkan keresahan di seluruh masyarakat dan negara.
Ini menyebabkan begitu banyak penderitaan bagi begitu banyak orang. Setiap hari ketika sedang melihat berita dari internasional, akan berpikir seperti ini. Mengapa? Harus menggunakan metode apa baru bisa menyelaraskan atau menundukkan? Ah, patut disesalkan. Ini merupakan karma kolektif para makhluk, seperti gelombang pandemi ini. Setiap hari mendengarkan juga masih dari berita internasional, melihat negara mana yang lagi lockdown, dan lockdown lagi. Dengan demikian, sangat-sangat banyak negara terus dan terus seperti lockdown berantai. Melihat satu persatu negara sedang lockdown, menutup negaranya, jalur transportasi, pada dasarnya semua jalur transportasi lancar di seluruh dunia. Tidak peduli apakah itu transportasi melalui laut ataupun transportasi udara. Orang bisa datang dan pergi dengan mudah. Pengangkutan untuk barang-barang bolak-balik juga banyak dan juga mudah. Sekarang jalur transportasi telah terputus. Pengangkutan tidak lagi mudah untuk masuk dan keluar. Ini saat ini di depan mata semua orang merasa bahwa masih aman. Memang aman. Pandemi semua orang dengan ketat menjaganya. Hingga saat ini Taiwan masih aman. Barang-barang material, apakah masih bisa masuk terus? Apakah ada kekurangan? Karena orang-orang sekarang barang-barangnya sangat kaya atau banyak, telah memelihara rasa semuanya, mudah untuk didapatkan dan mudah untuk kehilangannya. Yang semacam ini menggunakannya, dan dengan sangat cepat membuangnya. Kebiasaan tidak bisa menghargai benda-benda yang telah berhasil dipelihara. Jika barang-barang tidak ada yang masuk, maka akan kekurangan benda atau materi. Tempat ini, Taiwan, industrinya maju. Jika benda materinya tidak dikeluarkan dan menumpuk, ekonomi juga akan terpengaruh. Jadi, kita tidak boleh berpikir bahwa kita tidak mengalami kekurangan apapun atau merasakan dampak apapun saat ini. Sebenarnya pada dasarnya dunia ini perlu berinteraksi. Setelah transportasi terputus, jika ini berlangsung lama, maka akan menimbulkan masalah lain, terutama manusia. Ada orang berkata, akhir-akhir ini takut keluar dan juga tidak bisa keluar karena ada kekhawatiran tentang bisnisku di luar negeri. Seperti demikian disebut kekhawatiran, ada juga yang bisnisnya sangat besar, dia ingin memperluas lagi. Akhir-akhir ini ada orang yang sudah sangat sukses, tetapi dia masih berharap menjadi nomor satu di negara ini. Saya nomor satu di negara ini. Bisakah saya menjadi nomor satu di negara lain, di mana saya juga memiliki cabang? Berusaha menjadi nomor satu dalam segala hal di dunia, ini sangat sulit. Yang terpenting adalah damai dan aman. Damai dan aman adalah nomor satu. Ini baru benar-benar berkah. Untuk mempertahankan damai dan aman, setiap orang harus hidup sesuai aturan dan disiplin. Jika orang hidup sesuai aturan dan disiplin, ini akan menjadi nomor satu di dunia. Dengan adanya damai dan aman ini, baru benar-benar berkah. Ini sama seperti ketika kita melakukan video chat dengan relawan suci di Jepang dan Korea. Mendengar mereka berbicara dengan master bahwa tingkat kasus konfirmasi di Korea meningkat. Pada saat itu, setiap orang sangat panik. Aktivitas dibatasi, ini terjadi di Jepang juga. Mendengar tentang tempat-tempat yang terpisah dari kita oleh laut, tetapi sebenarnya mereka tidak terlalu jauh dari Taiwan. Mereka sangat takut di sana. Sudah ada kasus konfirmasi. Jumlahnya puluhan atau ratusan per hari. Ini membuat orang takut dan khawatir. Oleh karena itu, saat live, semuanya harus saling memberkati aman selamat. Guru lalu bisa memberi pesan kepada semua orang, bersikaplah disiplin pada diri sendiri. Semuanya lalu berkata bahwa kita sangat memperhatikan. Namun kegiatan suci berjalan seperti biasa, sama halnya pergi mengantar barang orang materi pencegahan pandemi. Satu organisasi yang kekurangan berjalan di garda terdepan,
Mau pergi melindungi organisasi orang, insan suci memprioritaskan mereka. Mereka sangat kekurangan. Kita mempersembahkannya, misalnya perlengkapan medis di garda utama, ataupun perlindungan masyarakat. Yang berdiri di garda depan yang bisa melindungi orang, mereka harus segera dikirimkan buat mereka. Insan suci sangat banyak negara, saling memberikan perhatian, saling mendukung. Saat ini terlihat suci begitu bersatu hati di dunia, berkumpul bisa saling memberikan perhatian. Demikian asalkan transportasi bisa lancar, barang mereka bisa saling mendukung, ini perlu di saat aman. Harus baik-baik menyucikan hati manusia. Biasanya kita insan suci, kalau ada keluar berbicara ke semua orang, saat damai mendengarkan Dharma Buddha, saat tidak aman harus segera membincangkan Dharma Buddha. Pergi membabarkan Dharma, menentamkan hati orang, membimbing orang. Sekarang mendengarkan Dharma sangatlah mudah. Setiap orang memiliki sebuah ponsel di tangan. Cukup ketuk ponsel itu sekali, maka jaringan internet akan tersambung. Jika ingin mendengarkan Dharma atau menonton, baik mendengarkan maupun menonton, semuanya sangat praktis. Hanya saja beberapa bahasa tidak terlalu mudah diakses. Namun sekarang, jika program sudah selesai dibuat, lentera kehidupan juga dapat dilihat dengan terjemahan bahasa Inggris dan teks berbahasa Mandarin. Semuanya dapat terlihat. Sekarang asalkan ada niat, penyebaran melalui media publik juga sangat mudah. Kata-kata baik ketika didengarkan dapat menenangkan hati manusia. Ajaran Buddha ketika didengarkan dapat mengurai kesulitan dan kesedihan. Ketika dipahami, ajaran tersebut membangkitkan cinta kasih. Inilah pendidikan yang sesungguhnya. Memberikan kita pendidikan yang baik, banyak orang mengalami kesulitan karena banyak usaha dan industri terhenti. Perusahaan berhenti beroperasi, sehingga saat bekerja tidak ada hal yang dapat dilakukan. Maka gunakan waktu ini untuk mendengarkan Dharma. Selama ada niat pada masa ini, pelajaran besar, di saat seperti ini semua orang saling terhubung, menggunakan jaringan untuk menghubungkan hati. Terkoneksi sangat mudah, sangat peduli dan menyampaikan kata-kata baik satu sama lain. Maka dikatakan para bodhisattva di dunia muncul dikarenakan adanya makhluk yang menderita, dan para relawan di luar negeri saling bekerja sama dan bergotong royong. Hal ini membuat saya gembira dan juga sangat bersyukur melihat ada demikian sekelompok besar orang yang diri sendiri aman, peduli terhadap urusan sosial, dan peduli terhadap hubungan antara manusia. Tidak hanya ada rasa takut lalu bersembunyi, tidak. Mereka tahu bagaimana melindungi diri sendiri. Mereka tahu bagaimana peduli orang lain dan bersumbangsi. Mereka disebut bodhisattva dunia. Kita selalu perlu mengetahui kekuatan cinta. Sekarang semua orang terus-menerus mempromosikan vegetarianisme. Vegetarianisme sangatlah penting. Ini seperti di Korea Selatan. Ada sepasang suami istri komite suci. Ketika melihat mereka sewaktu sedang terhubung secara online, mereka sedang duduk dan di belakangnya ada barisan relawan yang sangat panjang, berpakaian rapi. Meskipun mereka tidak dapat mengerti apa yang saya katakan karena mereka semua orang Korea, namun mereka semua sangat rapi dan sangat bersungguh hati dan tampak sangat hormat. Mereka semua merangkap tangan mereka untuk waktu yang lama dan duduk berderet berjajar di sana. Mr. Park bercerita kepada saya bahwa ada seorang nenek yang sendirian dan tidak berdaya di pegunungan. Lalu tiba-tiba gunung itu terbakar. Ketika mereka mendengar berita itu, mereka bergegas untuk memberi perhatian kepada nenek tua itu. Mereka pergi ke gunung dan gunung-gunung di sekitarnya api masih menyala. Mereka segera tiba untuk memberikan perhatian kepada nenek tua itu. Rumah nenek tua itu rusak, tetapi dia selamat. Melihat mereka di sana, mereka sangat baik dan memberikan perhatian. Foto itu dikirim kembali, menceritakan sebuah kisah, berbicara tentang orang tua yang kesepian dan tak berdaya, hidup dalam kemiskinan. Insan suci mengkhawatirkan mereka, walaupun orang-orang awam, jika tidak ada yang bisa dimakan,
Seperti biasa, pergi mengirimkan perlengkapan, berinteraksi dengan mereka, berinteraksi dengan orang tua. Gambaran yang hangat itu, bodhisatwa menghadapi makhluk hidup yang menderita. Sampai di tempat itu, masker dilepaskan. Nenek tidak pakai masker, tidak. Mengambil masker dari kantong sendiri, membantu nenek memakainya. Nenek tersenyum dengan bahagia. Tidak ada tempat untuk membeli ini, juga tidak bisa beli. Bisa diantar sampai rumah seperti ini, ada yang dengan sangat ramah membantu saya memakainya. Orang tua jarang melihat orang. Orang insan suci sangat ramah. Saat seperti ini, kalian juga datang memperdulikanku. Begitu sangat ramah. Melihat kisah yang mengharukan, baik itu di Jepang, baik itu di Korea Selatan, di tempat itu yaitu di Korea Selatan, juga kekurangan pasokan barang. Toko-toko tidak buka. Orang yang miskin masih mengalami kesulitan. Bahkan saat rumah sakit kekurangan darah, tidak ada orang yang berani pergi donor darah. Mereka segera menggerakkan mobil donor darah untuk keluar mengajak orang-orang mendonorkan darah. Satu gelombang, dua gelombang, tiga gelombang, seperti ini sekali demi sekali hanya demi karena kekurangan darah. Rumah sakit kekurangan darah, mereka juga harus pergi bantu. Bagaimana meminta mobil donor darah untuk keluar? Mereka mengajak orang untuk menyumbangkan darah. Sungguh terasa bahwa insan suci tidak takut sulit. Saat menemukan kesempatan, mereka akan melakukan, tidak takut merasakan kegagalan. Mereka bersedia, selama ada jalinan jodoh, mereka pasti akan melakukannya lagi. Oleh karena itu, selalu katakan kepada kalian semua dengan tulus baik-baik memberikan pengajaran. Di saat ini, semua orang tidak bisa keluar, mengajak untuk online. Ada kesempatan gunakan telepon genggam kamu untuk menghubungi teman dari teman kamu. Menghubungi orang-orang agar baik-baik mengambil pelajaran besar, memperhatikan pandemi. Di dalam pandemi ini, ada orang dengan kasih kesadaran, meskipun pandemi sangat menakutkan, makhluk yang tersadarkan adalah sangat hangat. Makhluk yang tersadarkan adalah sangat hangat. Bodhisatwa yang berkesadaran sedang melangkah adalah sungguh sangat menghangatkan. Ini adalah yang harus semua orang sangat bersungguh hati. Hal yang baik kita sebarkan. Semoga semua orang Dharma Buddha dapat menenangkan hati kita. Kehidupan semua orang menggerakkan kehidupan yang penuh cinta kasih. Kehidupan yang penuh cinta kasih adalah tidak boleh membunuh, vegetarian. Saya, Master, memberitahukan mereka. Dulu orang sering membersihkan kulkas mereka karena kulkas akan mulai bau setelah beberapa hari. Sekarang kita harus mengubah kebiasaan kita. Jadi saat kita membuka kulkas, kita bisa mencium harum dari buah dan sayur. Saat kita mengubah kebiasaan kita mengisi kulkas kita dengan buah dan sayur, itu adalah hidup yang bersih. Hidup yang bersih dan jernih akan membawa kedamaian. Ini adalah sesuatu yang semua orang bisa promosikan. Saya sangat berharap pandemi ini segera berakhir, agar dunia ini bisa damai kembali. Ini akan membawa kebahagiaan. Jadi para bodhisatwa harus berlatih dharma dari kendaraan besar, yaitu terjun ke tengah orang banyak, pergi ke keluarga, merawat kehidupan keluarga. Kita harus mengajarkan ini di setiap kesempatan. Ini disebut dharma dari kendaraan besar, mempraktekkan dharma sejati dari kendaraan besar, yaitu menjaga sila, samadhi, dan kebijaksanaan. Kita harus bersungguh hati menegakkan dan menjaga sila ini. Sila untuk tidak membunuh, kita semua harus memanfaatkan kesempatan ini untuk membawa kedamaian ke pikiran orang-orang. Kedamaian datang dari pikiran yang baik dan berbudi luhur. Dan dari rajin mendengarkan dharma, ini disebut kearifan. Jadi, kita menerapkan keheningan, pemadaman, kelemputan, dan kesabaran, serta mengenakan jubah agung dari lautan pencerahan.
Kita semua harus menjalani cara kehidupan dan perilaku seperti ini. Barulah kita dapat memiliki kesadaran serta dilengkapi dengan berkah dan kebijaksanaan, sehingga bisa berada di tengah orang banyak untuk menghimpun jalinan kasih dan berkah, dan memanfaatkan kesempatan ini untuk menyebarkan pelajaran besar ini dengan baik. Sesungguhnya kita hidup di zaman ini adalah zaman yang telah diceritakan oleh Buddha pada masanya, di mana Sang Buddha terus menyampaikan bahwa cara menyebarkan Dharma setelah beliau parinirwana. Sang Buddha berpesan agar Dharma terus-menerus disebarkan dan diwariskan sehingga sampai kepada kita sekarang. Dan kita sekarang lebih harus menyebarkan ajaran kendaraan besar ke masa depan. Oleh karena itu, zaman sekarang ini adalah dunia jahat yang dipenuhi dengan 5 kekeruhan, di mana tiba-tiba saja di zaman ini muncul wabah penyakit dan pandemik yang menyebar begitu cepat dan menjangkau seluruh penjuru dunia. Semua ini sangat erat kaitannya dengan kemajuan transportasi dan mobilitas manusia. Yang pertama adalah orang-orang tidak merasa sedang terinfeksi. Pergi kemanapun, kemana saja pergi, dapat menginfeksi tanpa peringatan, dapat langsung menginfeksi. Diri sendiri tidak merasakannya. Terlebih lagi virus ini sudah bersembunyi di dalam tubuh. Jadi kemajuan teknologi dan sains medis saat ini sudah mendeteksi sejauh mana tingkatnya, bagaimana untuk mengatasinya. Maka haruslah segera bergerak, saling mengingatkan satu sama lain. Tidak melepas juga akan ada banyaknya rumor. Butuh kebijaksanaan untuk memahaminya sebelum diulas dengan kesadaran serta dilengkapi dengan berkah dan kebijaksanaan. Hendaknya sadar, hendaknya dilengkapi dengan berkah, hendaknya benar-benar dimiliki. Barulah dapat pergi menghimpun jalinan berkah. Tadi membahas tentang Jepang, membahas tentang Korea, mendengar bagaimana cara mereka melindungi diri mereka, menggunakan ketulusan untuk memberi dukungan kepada orang tua yang kesepian dan tak berdaya itu. Haruslah memiliki kesadaran, kebijaksanaan, pikiran dan budi luhur yang penuh seperti ini. Haruslah memiliki hal ini. Inilah yang disampaikan olehnya Sang Buddha. Oleh karena itu, biarpun menghabiskan waktu selama kalpa tak terhingga, tetap saja tak mampu menyampaikannya hingga tuntas. Sesudah Buddha pariniwana, sekiranya orang-orang dapat menegakkan sutra ini, semua Buddha akan bersuka cita dan menampakkan kekuatan gaib tak terhingga. Demikian mempercayakan sutra ini, mereka memuji orang-orang yang menerima dan menegakkannya. Biarpun menghabiskan waktu selama kalpa tak terhingga, tetap saja tak mampu menyampaikannya hingga tuntas. Jasa kebajikan dari orang-orang ini adalah tiada terbatas dan tidak berkesudahan. Bagai angkasa pada 10 penjuru, tiada batas yang dicapai. Sutra Teratai bab 21, kekuatan gaib Tathagata. Lebih dari 2000 tahun yang lalu, Buddha telah menyampaikan bahwa Dharma harus diteruskan ke masa depan, bukan hanya berhenti di zaman kita sekarang. Buddha berharap setelah kita mengalami hal-hal seperti ini di masa kini, kita harus terus mewariskannya kepada generasi yang akan datang. Oleh karena itu, menyebarkan Dharma sangatlah penting, mendengarkan Dharma sangat penting, dan membangkitkan sifat tercerahkan juga sangat penting. Maka kita harus membutuhkan berkah dan kebijaksanaan. Kebijaksanaan melindungi diri sendiri dan berkah akan ada jika kita membawa manfaat bagi dunia. Kita harus memiliki kedua-duanya. Inilah dunia yang sekarang saat memberikan bantuan, kita menyadari bahwa ternyata begitu banyak orang miskin dan menderita. Setelah gelombang pengangguran akibat pandemi, begitu banyak orang yang kehabisan makanan dan bahan pokok. Maka kita harus segera menenteramkan kaum miskin dan kaum kekurangan. Jika tidak, tanpa bantuan kita di masa pandemi ini, masker pun sulit didapatkan. Relawan Seci lebih dari 80 negara dan wilayah terus saling membantu dan segera bersumbangsih.
Sekarang kita dapat kembali menemukan lebih banyak orang miskin dan menderita yang membutuhkan bantuan materi. Maka pekerjaan menenteramkan kaum miskin dan membantu kaum kekurangan harus segera dimulai kembali. Inilah kehidupan manusia. Inilah bodhisatwa. Bodhisatwa muncul di dunia dikarenakan ada makhluk yang menderita. Bukan hanya untuk saat ini, namun juga untuk masa depan. Maka, biarpun menghabiskan waktu selama kalpa tak terhingga, tetap saja tak mampu menyampaikannya hingga tuntas. Jasa kebajikan dari orang-orang ini adalah tiada berbatas dan tak berkesudahan. Jika kita dapat menumbuhkan niat seperti ini, sekarang melakukannya sendiri dan juga mengajarkan orang lain untuk melakukannya, maka perbuatan baik seperti ini akan terus berlanjut tanpa henti. Jika demikian, maka pahala kebajikan akan tiada berbatas dan tak berkesudahan. Bagai angkasa pada 10 penjuru, tiada batas yang dicapai. Beberapa hari ini terus memberitahu kepada semua orang bahwa sambungan ini terus berlanjut. Sungguh, alam semesta dan ruang hampa ini begitu luas. Sebenarnya akan tersambung sampai kemana? Hanya di bumi ini saja sudah terhubung seperti ini, apalagi ruang hampa yang tak terbatas. Dari sini kita bisa memahami seperti saat kita sedang berdiskusi dan mengobrol di sana, membicarakan hubungan antara bumi dan planet-planet. Planet minor seci kita, seberapa jauh jaraknya dari sini? 300 juta kilometer dengan kecepatan cahaya sekitar 300 juta kilometer. Maka untuk sampai ke sini hanya butuh 11 menit. Mendengar mereka membicarakan hal ini di sana tentang teknologi sains, data matematika, dan penjelasan ilmiah seperti itu, kalau dipikir-pikir ternyata terasa begitu dekat. Tetapi jika melihat dari jumlah kilometernya, lebih dari 300 juta kilometer, ternyata juga sungguh sangat jauh. Sehingga bab kekuatan gaib memberitahukan kepada kita kekuatan spiritual tersebut ketika kita berbicara sesuatu yang cepat hanya membutuhkan beberapa menit untuk sampai di sana. Jika ingin berbicara tentang panjang, maka itu sangat panjang. Ini merujuk pada ketika Sang Era Buddha, beliau membahas kekuatan gaib pada masa mendatang, yaitu teknologi. Selama kita berada pada tempat tersebut, ketika orang datang dan duduk, ada kalanya sedang berkata, seberapa jauh tempat yang kita tuju, seberapa jauh tempat tersebut. Demikian lapis demi lapis, pengetahuan umum dan kebijaksanaan yang dipahami akan tumbuh tanpa terputus, agar kita memahami lebih banyak, sehingga sungguh merupakan jasa kebajikan yang tidak terbatas. Semua orang sedang berusaha, semua orang diperoleh sungguh sangat banyak. Naskah sutra selanjutnya demikian. Orang yang mampu menegakkan sutra ini telah pun melihat diriku, juga telah melihat Buddha para Butarana, dan para Buddha belahan ragaku juga melihatku pada hari ini mengajari dan membimbing para bodhisatwa. Sutra Teratai bab 21 kekuatan gaib Tathagata. Pada tempat tersebut, yakni persamuhan Sutra Teratai pada puncak burung Nasar, kita dapat menyaksikan tiga Buddha. Tiga Buddha, semua orang seharusnya mengingatnya. Buddha Prabu Taratna dan Buddha belahan raga. Juga terdapat Buddha Sakyamuni. Kita dapat melihatnya pada Sutra Teratai. Mereka melihat tiga sosok Buddha berada di dalam persamuhan puncak burung Nasar ini. Juga melihat aku pada hari ini mengajarkan ajaran Bodhisattva, membuka dan menunjukkan pengetahuan dan pandangan Buddha, agar para makhluk memahami dan merasukinya. Dalam rangka mempelajari para bodhisattva, makanya sekarang membabarkan Sutra Teratai. Juga melihat aku pada hari ini mengajarkan ajaran bodhisattva. Inilah apa yang dikatakan oleh Sang Buddha pada persamuhan puncak burung Nasar, di mana ajaran bodhisattva diajarkan di tempat itu. Ajaran apa sebenarnya? Dia hanya membuka dan menunjukkan kepada para makhluk dengan harapan agar para makhluk dapat memahami
memahami dan memasukinya, maka membuka dan menunjukkan pengetahuan dan pandangan Buddha agar para makhluk memahami dan memasukinya. Mengajarkan ajaran Bodhisattva di tempat itu, membuka, menunjukkan, memahami dan memasukinya, memahami dan memasuki apa, pengetahuan dan pandangan Buddha. Setiap orang adalah setara dengan Buddha. Sifat Tathagata dimiliki oleh setiap orang. Hanya saja manusia tersesat sehingga tidak tahu bahwa dirinya juga memiliki pandangan yang setara dengan Buddha, memiliki kebijaksanaan sedemikian luas seperti Buddha, juga memiliki pengetahuan dan pandangan mendalam seperti Buddha. Kita manusia melihat sesuatu hanya permukaannya saja. Yang dilihat oleh Buddha, apa yang terjadi, apa yang terlihat sangatlah menyeluruh. Maka di langit maupun di bumi, tiada yang dapat dibandingkan dengan Buddha. Dari semua yang saya saksikan di dunia ini, aku yang disebut oleh Sang Buddha adalah diri yang besar. Tata dari aku yang universal dimiliki oleh setiap orang, maka Sang Buddha datang memberikan pengajaran kepada kita, yaitu mengajarkan kepada kita tentang aku yang sejati. Kembali ke sifat tata yang demikian adanya, sifat semula yang dimiliki setiap orang. Buddha mengetahui bahwa dengan itu dapat memahami sampai tuntas ajaran Bodhisattva. Mengapa masih menghabiskan begitu banyak waktu untuk menjelaskan kepada kita semua? Kita adalah manusia awam, yang mana pengetahuannya tidak sempurna, sehingga di sini kembali mengajarkan ajaran Bodhisattva dengan membabarkan sutra teratai. Orang yang mampu menegakkan sutra ini telah pun melihat diriku. Sutra ini menjelaskan tentang sifat dharma, dharma mata dari Buddha. Orang yang melihat sifat Buddha berarti melihat tubuh Buddha, Buddha kaya. Orang yang mampu menegakkan sutra ini telah pun melihat diriku. Orang yang mampu menegakkan sutra ini, batin, sutra mampu dimasukkan ke dalam batin, sama seperti yang sudah melihat Buddha secara langsung. Sutra ini menjelaskan tentang sifat dharma, dharma mata dari Buddha. Sutra teratai mengajarkan tentang sifat dharma, dharma mata dari Buddha. Melihat Buddha berarti sudah melihat tubuh sejati Sang Buddha. Jika kita sudah memahaminya, maka kita akan menyadari bahwa semua orang memiliki sifat hakiki kebudaan. Dan itu berarti kita sendiri memiliki Buddha sejati, sifat Buddha. Jika kita memahami dan mengerti Buddha Dharma, karena Buddha telah tercerahkan. Orang yang tercerahkan datang untuk membabarkan Dharma, berharap kita dapat memahami Dharma yang sudah dibabarkan oleh orang yang tercerahkan. Walaupun kita masih sebagai makhluk awam, maka kita pun akan dapat menjadi makhluk yang tersadarkan, belajar Buddha Dharma, dan mencapai kebudaan. Oleh karena itu, kita hendaknya menggenggam kehidupan ini untuk mendengarkan Dharma. Mendengarkan Dharma, menapaki jalan Bodhisattva, dan pada akhirnya dapat mencapai kebudaan. Prinsip yang sama juga telah melihat Buddha para Buddha Ratna dan para Buddha belahan ragaku. Ketika kembali untuk melihat sifat hakiki, berarti melihat Prabu Ratna. Ketika melihat sifat berbeda-beda, berarti melihat para Buddha belahan raga. Juga telah melihat Buddha para Buddharatna dan para Buddha belahan ragaku. Buddha saat ini dapat melihat Buddha masa lampau, yaitu Buddha para Buddharatna. Kembali. Kata kembali, untuk melihat saya menggunakan kata kembali. Kembali untuk berlindung, tempat berlindung. Maknanya adalah membalik arah dari kerisauan dan pikiran bercabang dari makhluk awam. Mengubahnya menjadi sifat asli yang murni dan tak bernoda. Inilah yang disebut melihat sifat hakiki, sehingga disebut sebagai ketika kembali untuk melihat sifat hakiki, kembali berlindung ke tempat berlindung, berarti membalik kegelapan menuju terang,
membalik kerisauan dan pikiran tak bercabang makhluk awam, menggunakan satu niat pikiran yang jernih atau murni untuk kembali ke sifat hakiki kita. Pada saat itulah kita dapat melihat Buddha para Butratna. Ketika melihat sifat berbeda-beda, berarti melihat para Buddha belahan raga. Karena sifat berbeda-beda, namun benih kebudaan mulainya jernih, awam memiliki pikiran yang terkotori, kita sudah meninggalkan Buddha Dharma, tubuh Buddha dari Buddha. Jika kita dapat membuka pikiran bercabang dalam pikiran kita untuk bisa segera kembali ke sifat hakiki kita, bersatu kembali dengan sifat hakiki kita. Jadi kita ketika melihat sifat berbeda-beda, berarti melihat para Buddha belahan raga. Kita mulainya memiliki hakikat kebudaan, namun kita meninggalkannya. Dan saat ini kembali dan bersatu di dalam hati sebagai satu kesatuan. Ini berarti hati Buddha dan hati makhluk tiada tara. Para makhluk pada dasarnya memiliki sifat hakiki, batin yang murni, baik makhluk awam maupun makhluk suci adalah begitu. Pada dasarnya tiada yang berbeda, di mana bedanya hanya pada masih berada dalam kebingungan atau sudah tercerahkan saja. Hati Buddha dan hati makhluk adalah tiada beda. Mulanya hati Buddha dan hati para makhluk tiada beda. Para makhluk pada dasarnya memiliki sifat hakiki. Kita semua memiliki sifat hakiki yang existing. Batin yang murni, yakni batin yang murni. Baik makhluk awam maupun makhluk suci adalah begitu. Tidak peduli seorang yang mencapai kebudaan ataupun kita sebagai makhluk awam. Sebenarnya kita sama-sama memiliki satu sifat hakiki yang sesungguhnya. Yang seperti itu. Jadi seperti itu. Yakni satu sifat hakiki yang sesungguhnya yang seperti itu. Pada dasarnya tiada beda, pada mulanya tiada perbedaan. Perbedaannya hanyalah di posisi yang tersesat atau tersadarkan. Dua huruf ini saja membutuhkan waktu yang sangat lama untuk kita bahas. Juga melihatku pada hari ini mengajari dan membimbing para bodhisattva, orang-orang yang berkesempatan untuk melihat sifat Buddha, di mana dalam setiap pikiran penuh dengan niat untuk membina diri dan berharap bisa mencapai jalan kebudaan adalah para bodhisattva sekalian. Juga melihatku pada hari ini mengajari dan membimbing para bodhisattva. Buddha Sakyamuni berkata demikian, melihat saya hari ini berkata kepada semua orang, mengajari bodhisattva, mengajari dan membimbing bodhisattva, mengajari dan membimbing setiap orang menjadi bodhisattva, sehingga orang-orang yang berkesempatan untuk melihat sifat Buddha, jika kita mempraktekkan jalan bodhisattva, kita melangkah maju, melangkah mendekati sifat Buddha yang setara dengan Buddha. Sehingga di mana dalam setiap pikiran penuh dengan niat untuk membina diri dan berharap bisa mencapai jalan kebudaan. Kita berharap berjalan di jalan menuju kebudaan, ini dinamakan para bodhisattva sekalian. Para bodhisattva sekalian sehingga setiap orang bertemu menyapa bodhisattva sekalian, sehingga bodhisattva di tengah masyarakat, bodhisattva sekalian bersungguh hati mendengarkan Dharma merupakan bodhisattva. Jika kita membiarkan Dharma mengalir dalam batin kita hanya sebatas jalan atau berada dalam manusia awal yang penuh kerisauan, sehingga ketika mendengarkan telah mulai mendekati, terlepas dari mendengarkan, lupa, dia kembali lagi ke manusia awam, berharap Dharma seperti air jernih, menjernihkan kotoran batin kita seperti kulkas, membersihkan makanan non-vegetarian, mengganti dengan sayuran, wanginya bunga, prinsip kebenaran yang sama. Batin kita, tubuh kita juga sama, sehingga asalkan bersungguh hati, Buddha ada di hadapan. Lebih bersungguh hati akan masuk ke dalam batin Buddha, tingkatan yang sama sehingga senantiasa lebih bersungguh hati.